Minta tolong komentarnya di itu ya, di chat ya. Oh, oke, udah terdengar jelas ya. Langsung Nabila mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di edukasi rutin. Untuk kedepannya insya Allah tiap itu ya, tiap Sabtu malam atau tiap malam minggu. Untuk jadwalnya, insya Allah kedepannya akan sama terus Sabtu malam jam setengah 8. Untuk temanya seperti biasa kita beda-beda tiap pekannya. Untuk malam ini kita belajar tentang beruntusan. Nah, kenapa sih kok tentang beruntusan? Jadi gini, kalau beruntusan itu hampir setiap orang Oh. pernah ngalamin ya. Kalau flek itu kan nggak semua orang, jerawat juga, tapi beruntusan ini masalah kulit yang umum banget, meskipun nggak terlalu parah, karena nggak terlalu kelihatan, nggak kayak flek, jerawat yang kelihatan banget, tapi beruntusan ini hampir semuanya pernah ngalamin. Bahkan anak-anak yang baru aja menginjak pubertas pun juga banyak yang ngalamin. Biasanya di dahi, dagu, kalau nggak hidung. Tapi rata-rata ada di dahi. Jadi meskipun kulitnya berminyak, kering, normal, banyak yang ngalamin masalah beruntusan ini. Nah, kita hari ini belajar tuntas tentang penyebab, cara mengatasi. Terus kita belajar tentang apa itu sebenarnya beruntusan. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa itu beruntusan? Penjelasannya ya. Hmm. Jadi ketika terdapat bintik-bintik merah kecil yang menonjol pada kulit sehingga permukaan kulit terasa kasar dan tidak rata. Sebenarnya untuk sebentar ada chat. Kayaknya itu ya masih salah tulis. Sebentar ada chat masuk. Oh, ternyata Nabila salah tulis di poster ya. Jadi kan seharusnya Sabtu, tapi tertulisnya Ahad. Kak, tanggalnya udah benar. Oh, gitu pantas Kak masih sepi. Sebentar Nabila izin ngabarin di grup dulu ya. Kita lanjutin. Pantas biasanya udah banyak yang masuk, tapi kok tadi masih sedikit yang masuk. Ternyata salah tulis hari. Nanti biar teman-teman yang lain menyusul. Oke, dilanjut ya. Em, Diulangi sedikit nggak apa-apa. Jadi sebenarnya beruntusan itu warnanya nggak harus merah, ada yang warnanya putih. Pokoknya ketika teman-teman sentuh kulit, dielus kulitnya dan terasa kasar, ada terasa ada bintil-bintilnya, nggak rata, itu namanya beruntusan. Itu beda ya sama milia, sama singroma itu beda. Kalau beruntusan itu warnanya merah, kalau enggak sama kayak warna kulit. Dan biasanya bentuknya lancip. Kalau milia kan bintil-bintil tapi permukaannya tumpul. Terus siringoma juga permukaannya tumpul. Kalau beruntusan itu lebih lebih ada lancipnya. Itu namanya beruntusan. Warnanya nggak harus merah, kadang warna kulit biasa. Terus untuk beruntusan sendiri juga seringnya gatel, tapi nggak semua gatel. Tapi rata-rata beruntusan itu gatel, meskipun nggak semuanya.
Nah, kalau beruntusan di dunia medis itu namanya papula. Jadi kalau teman-teman cari ap- beruntusan di bahasa medis nggak akan ketemu karena bahasa medisnya beruntusan itu adalah papula. Jadi benjolan kecil-kecil, ukurannya biasanya sama sekitar berapa ya, nggak nyampe 1 mm atau sekitar 1 mm aja. Terus jumlahnya bisa banyak ataupun sedikit. Biasanya beruntusan itu nggak cuma muncul 1 titik, 2 titik, tapi langsung segerombolan. Nah, beruntusan itu isinya sebum yang terjebak di pori-pori. Beda sama siringoma. Kalau siringoma itu kan yang bintil-bintil di bawah mata itu kan isinya minyak. Nah, kalau em, beruntusan ini sebum yang terjebak di dalam pori-pori. Kalau terjebaknya bersama sel kulit mati, maka beruntusannya nggak menimbulkan iritasi. Tapi kalau terjebaknya sebum bertemu dengan bakteri, maka bisa jadi iritasi, dan itu yang bikin beruntusan itu warnanya jadi merah dan terasa gatel. Nah, beruntusan ini kalau nggak segera diatasi bisa jadi jerawat. Kalau beruntusan itu nggak terlalu kelihatan ya. Kalau jerawat itu kan kelihatan banget. Iya, ini banyak yang ngirain besok ya. Apaan? Untuk Mama Zila dan teman-teman yang baru masuk, boleh di foto dulu materinya. Untuk selanjutnya, kalau beruntusan itu kan nggak meninggalkan bekas. Nah, kalau udah jadi jerawat, itu meninggalkan bekas. Dan bekasnya itu bisa berupa noda hitam ataupun bopeng, tergantung jenis jerawatnya. Jadi selagi beruntusan, baiknya segera diatasi karena kalau didiamin aja, nggak diatasi dengan tepat, nanti bisa muncul jerawat. Dan kalau udah jadi jerawat kan malah meninggalkan bekas. Nah, selanjutnya kenali penyebabnya. Jadi gini, kenapa beruntusan itu seolah susah banget sembuh? Karena beruntusan itu sebenarnya gejala sama kayak demam. Demam itu kan aslinya bukan penyakit kan, tapi gejala suatu penyakit. Demam itu kan sinyal. Bisa jadi gejala tipes, flu, atau gejala penyakit tertentu. Kalau kita baru aja terinfeksi, itu kan tubuh kita demam kan. Nah, kulit juga kayak itu. Jadi kulit itu punya gejala yang kalau nggak segera diatasi bisa jadi masalah yang lebih serius. Nah, apa itu gejalanya? Beruntusan ini. Jadi beruntusan itu gejala dan kita tuh harus tahu penyebabnya dulu baru kita bisa ngatasin. Karena percuma kok kita pakai krim, pakai cleanser, kita konsultasi dengan seahli apapun, kalau penyebabnya belum teratasi, penyebabnya belum ketemu, sama aja beruntusannya akan muncul terus. Jadi kunci mengatasi beruntusan itu adalah tahu penyebabnya. Nah, penyebab beruntusan itu apa aja? Ada di slide berikutnya. Yang pertama adalah menggunakan krim abal-abal. Nah, saat pertama pakai krim abal-abal, biasanya kulit itu udah bereaksi dulu. Udah beruntusan, pokoknya ada yang merah, ada yang gatal, ada yang beruntusan. Nah, sebenarnya kan itu reaksi bagus yang ngasih sinyal ke kita kalau kulit kita tuh nggak baik-baik aja dipakein krim itu. Nah, tapi seringnya yang pakai krim abal-abal kan udah ngerasa langsung putih, udah ngerasa cerah dan akhirnya beruntusan itu diabaikan. Nah, setelah beberapa lama nanti biasanya baru kerasa
keluhan yang lebih serius daripada beruntusan. Jadi saat pertama kali pakai krim abal-abal, meskipun kita nggak ngeh, kita nggak cermat, sebenarnya kulit itu udah bagus, udah ngasih sinyal duluan kalau kulit kita nggak nyaman. Tapi seringnya abai karena udah seneng wajahnya langsung glowing padahal baru sekali pakai. Nah, solusinya gimana? Jadi gini ya, kan penyebab beruntusan ada banyak. Nah, setiap penyebab itu punya solusi yang berbeda-beda. Kalau penyebabnya adalah pakai krim abal-abal, tentu solusi utamanya adalah hentikan pemakaian krim. Karena nggak ada solusi lain lagi. Kalau misalnya kita pakai tambahan krim khusus mengatasi beruntusan dan kita masih pakai krim abal-abalnya, sama aja beruntusannya akan jalan terus. Nah, ketika pakai krim abal-abal terus berhenti, biasanya muncul lagi keluhan yang baru. Contohnya, ketika berhenti, wajah malah jadi jauh lebih kusam dari sebelum pakai krim abal-abal. Itu udah pasti kayak gitu. Nah, rata-rata tuh customer jadi takut kalau mau berhenti. Padahal berhenti dengan segera itu adalah langkah terbaik untuk lepas dari krim abal-abal. Karena kalau kita terusin, nanti kasihan kulitnya. Dan kalau misalnya kita baru pakai 2 bulan, terus berhenti hijrah ke produk BPOM, keluhan yang muncul tuh masih jauh lebih ringan dibanding kalau kita udah pakai bertahun-tahun. Nah, kalau kita udah pakai bertahun-tahun, itu lama banget pemulihannya. Sebenarnya cara hitungnya kayak ini sih. Contohnya ada customer udah 6 bulan pakai krim abal-abal. Nah, nanti masa pemulihannya, perbaikan kulitnya itu 2 kali lipat dari masa pemakaian krim abal-abal. Jadi kalau 6 bulan pakai, maka pemulihannya 1 tahun. Kalau 2 tahun pakai, maka pemulihannya 4 tahun. Kayak gitu. Jadi 2 kali lipat dari masa pemakaian krim abal-abal. Jadi kalau masih pakai 2 bulan, itu masih itu tuh masih bisa banget diperbaiki. Pemulihannya cuma 4 bulan karena cara hitungnya adalah 2 kali lipat dari masa pemakaian krim abal-abal. Caranya gimana sih biar tahu ini krim aman apa enggak? Tinggal cek aja BPOM. Sekarang kan semuanya udah serba mudah ya. BPOM udah punya web sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang ragu mau coba produk baru, bisa langsung dicek lewat web. Dan itu udah dijamin informasinya itu ya nggak akan hoax ya. Kan kalau kita tanya ke penjual, banyak tuh penjual yang ngelak. Ini krimnya udah BPOM, padahal belum. Terus kalau misalnya kita kasih bukti, Kak, kok ada yang pakai merek ini, tapi reaksi kulitnya jadi kayak gini. Terus mereka ngelak lagi. Itu yang mereka pakai yang palsu, Kak. Kalau yang aku jual asli. Jadi nggak akan ada reaksi apa-apa. Jadi ada yang nggak itu ya penjual tetap kekeh nggak mau ngaku kalau krim yang dijualnya abal-abal. Jadi kita sendiri yang harus teliti. Terus selanjutnya kebersihan. Nah, ini paling sering. Jadi di antara penyebab beruntusan yang lain, faktor kebersihan ini yang paling sering jadi penyebabnya. Yang pertama, sering menyentuh wajah saat tangan kotor, jarang mencuci wajah. Jadi gini, ada yang ketika pakai kosmetik kok jadi beruntusan, ada yang ketika pakai skincare kok jadi sering beruntusan. Nah, biasanya penyebabnya gini, tangan kotor dibuat nyentuh wajah, atau tangan kotor dibuat ambil krim, terus ngolesin krimnya di wajah. Kan tangan kita kotor kan, berarti ketika kita ngolesin krim ke wajah, kotoran yang tadinya ada di tangan itu berpindah ke wajah dan bisa menyumbat pori-pori, dan itu yang bikin jadi beruntusan. Terus untuk skincare itu kan memang setiap 4 jam sekali harus di apply ya.
wajah dibilas dengan air mengalir, terus diolesin lagi suncare-nya. Memang cara pakai suncare tuh kayak gitu. Kalau yang suncare-nya SPF 50 tiap 5 jam sekali, 5 sampai 6 jam sekali. Kalau yang SPF 33 kayak suncare 1, 2, 3 itu reapply-nya 4 jam sekali. Nah, sering banget yang jarang reapply, terutama untuk yang kerja kantoran atau untuk yang masih sekolah, alasannya nggak sempat ada. Terus ujung-ujungnya wajah jadi beruntusan, terus ngeluh, kenapa kok aku setiap pakai suncare wajahnya jadi beruntusan, padahal penyebabnya itu bukan ada di suncare, tapi ada di cara reapply yang nggak dijalanin, reapply-nya nggak jalan. Terus selanjutnya, make up tidak dibersihkan menggunakan double cleansing. Jadi untuk teman-teman yang sehari-hari pakai bedak, pakai foundation, apalagi itu harus double cleansing ya. Karena kalau nggak double cleansing, sisa make upnya tuh masih ada di wajah dan ujung-ujungnya menyumbat pori-pori, terus muncul beruntusan. Terus kalau misalnya teman-teman pakai night cream, padahal masih ada sisa make up yang nempel di wajah, ujung-ujungnya night cream dan serum tidak terserap dengan baik. Jadi double cleansing itu penting terutama untuk yang seharian pakai make up, apalagi pakai foundation. Nah, itu harus banget double cleansing. Double cleansing itu apa? Double cleansing itu pakai dua pembersih. Maksudnya gini, pakai cleanser plus facial wash. Itu namanya double cleansing. Atau pakai micellar water plus facial wash. Itu namanya double cleansing. Kalau untuk yang pakai make up bisa pakai micellar water. Terus setelah itu kan sisa make upnya udah bersih nih pakai micellar water. Terus dibersihin lagi wajahnya pakai facial wash. Atau kalau untuk yang jenis kulitnya berminyak bisa pakai cleansing mix, bisa pakai cleanser, terus setelah itu baru pakai facial wash. Nah, double cleansing ini udah terbukti banget ampuh untuk mencegah beruntusan. Ini testimoninya udah banyak ya, banyak yang cerita tadinya sering berjerawat jadi nggak pernah berjerawat, jadi jarang buat berjerawat. Tadinya tiap kulit normal, tadinya waktu haid berjerawat. Nah, waktu rutin double cleansing udah bener-bener jarang banget berjerawat. Terus banyak yang tadinya beruntusan di dahi setelah double cleansing jadi nggak beruntusan lagi. Pokoknya kan beruntusan itu penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya masalah kebersihan, ketika double cleansing, beruntusan itu akan sembuh dan nggak muncul lagi. Kecuali saat-saat tertentu ya, kayak misalnya lupa lupa nggak pakai atau sangat sibuk, biasanya rutin double cleansing terus tiba-tiba jadi nggak pernah double cleansing, nah itu beda lagi. Terus selanjutnya penyebab beruntusan masih di bab kebersihan, menggunakan sarung bantal yang sudah kotor. Nah, ini juga lumayan sering itu ya terabaikan karena rata-rata ketika beruntusan itu cuma fokus ke kosmetik apa yang dipakai, cuma fokus ke skincare apa ya yang bisa buat nanganin beruntusan. Padahal beruntusan itu kalau penyebabnya nggak diatasin, sama aja kita pakai skincare sebagus apapun, tetap akan beruntusan. Nah, sarung bantal yang kotor ini juga bisa bikin beruntusan. Apalagi kalau kita udah aktivitas seharian, terus rambut kotor, lembab, berminyak. Nah, kotoran yang ada di rambut itu nempel di sarung bantal, terus kita dengan santainya sering sentuhan antara kulit wajah sama sarung bantal. Nah, kotoran yang ada di sarung bantal itu bisa pindah ke wajah. Jangan di situ. Terus ini penyebab selanjutnya
rambut berminyak atau berkeringat sering menyentuh wajah. Nah, ini salah satu jawaban kenapa beruntusan itu rata-rata di dahi. Karena rambutnya kan sering itu ya, nggak sengaja bagian depan itu sering jatuh kena dahi dan akhirnya kotoran yang ada di rambut itu menyumbat pori-pori. Atau yang biasanya berhijab itu kan tetap aja kadang rambut depan itu nggak sengaja keluar-keluar padahal udah keringetan, akhirnya kotorannya menyumbat pori-pori di dahi. Ini juga sering banget ditemuin sama anak SMP. Jadi kalau para umahat atau para bunda yang konsultasi itu kan kadang konsultasi tentang anaknya ya. Kadang Mbak Nabila kok anakku beruntusan parah ya, padahal usianya masih 12 tahun, usia masih 13 tahun. Nah, penyebabnya biasanya ada di rambut. Jadi rambutnya kan sering berkeringat dan rambutnya bagian depan juga sering menyentuh bagian dahi. Terus karena masih remaja, jarang cuci wajah pakai sabun, belum kenal double cleansing, akhirnya beruntusan. Terus untuk selanjutnya, minyak rambut itu juga sifatnya menyumbat pori. Jadi ketika teman-teman pakai minyak rambut, hati-hati jangan sampai minyak rambut itu kesentuh di wajah. Atau gini, kalau misalnya teman-teman keramas pagi-pagi, terus mau pakai minyak rambut, nah pastikan teman-teman udah ngoles skincare di wajah dulu. Karena jangan sampai kita pakai minyak rambut dulu, terus kan sisa minyak rambutnya biasanya masih ada di telapak tangan. Terus kita baru pakai serum wajah, terus kita oles-ngolesin serumnya pakai telapak tangan yang bekas buat minyak rambut tadi. Nah, itu kan minyak rambutnya bisa menyumbat pori-pori di wajah dan akhirnya menimbulkan beruntusan. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai minyak rambut, pastikan itu fase terakhir setelah teman-teman udah pakai. Oh, teman-teman jangan lupa ya di mute dulu untuk suaranya. Sebentar, udah di mute semua kok. Lanjut lagi, tadi sampai mana? Sampai, oh iya. Jadi pastikan kita udah pakai body lotion, udah pakai serum baru. Tahap terakhir itu pakai minyak rambut. Terus selanjutnya, nah bab kebersihan udah ya. Terus lanjut ke salah pakai skincare. Nah, jadi beruntusan itu juga bisa muncul karena salah cara pakai skincare. Contohnya, krim pagi dipakainya malam hari. Nah, itu juga bisa bikin beruntusan. Karena krim pagi itu kan rata-rata mengandung SPF ya. Dan teman-teman tahu sendiri kan kalau SPF itu sifatnya harus di-apply. Sementara kalau tidur kan kita udah tidur panjang dan nggak mungkin tiap 4 jam sekali bangun untuk apply. Nah, ini juga sering nih krim pagi dipakai malam hari itu bisa bikin jadi beruntusan. Terus penyebab yang kedua masih di bab salah cara pakai skincare, menyalahi aturan pakai. Contohnya, apa tuh namanya? Sun care dipakai buat wajah, maaf bukan wajah, buat mata. Atau, oh ini juga Nabila pernah dapat pertanyaan kayak ini. Body lotion itu bisa nggak sih dipakai untuk wajah? Jadi kan body lotion yang malam, yang KSH itu nyerahnya cepet banget. Terus ada customer yang suka. Terus akhirnya customer tanya, bisa nggak kalau body lotion malam dipakai untuk wajah juga? Karena customer suka sama cara nyerahin yang cepet. Nah, itu nggak bisa. Karena kalau kita maksain tetap pakai
body lotion untuk wajah bisa bikin beruntusan karena kulit wajah itu kan lebih tipis daripada kulit yang ada di bagian tubuh ya. Jadi wajar kalau kulit wajah jadi bereaksi ketika diolesin sesuatu yang memang bukan diformulasikan untuk kulit wajah. Beda sama skincare for Hajj. Jadi produk kita yang untuk haji, untuk umroh itu memang bisa untuk wajah plus tubuh. Itu memang kita formulasikan khusus bisa untuk kulit wajah yang lebih tipis daripada kulit tubuh. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk body lotion yang nggak ada keterangannya, nggak yang di aturan pakai, nggak ada keterangannya bisa untuk wajah, jangan coba-coba ya, karena daripada malah muncul keluhan yang baru. Terus selanjutnya overdosis. Nah, overdosis ini juga bisa bikin beruntusan. Apa sih yang dimaksud overdosis? Jadi kan Nabila sering itu ya edukasi cara pakainya seberapa. Kalau untuk day cream itu cukup satu biji. Day cream yang premium whitening yang Pitera itu cukup satu biji jagung. Terus kalau krim malamnya kurang lebih satu biji kacang hijau, dilebihin dikit nggak apa-apa. Tapi kadang ada yang pengennya pakai krimnya banyak dengan alasan biar cepet putih, akhirnya pakainya kebanyakan. Terus muncul beruntusan. Ada juga yang nggak itu. Nah, Nabila tahu dari mana kalau itu overdosis? Dari pembeliannya kapan, tapi krimnya udah habis duluan kayak gitu. Jadi krim itu sebenarnya bisa dipakai untuk 1 bulan. Kalau krim yang seharusnya dipakai selama 1 bulan dalam waktu 1 minggu udah habis, berarti udah kelihatan kan kalau pakainya itu terlalu tebel dan itu bikin overdosis. Kulitnya nggak kuat, akhirnya muncul beruntusan. Ini juga lumayan sering ya, karena kan kalau di cara aturan pakai, sebenarnya udah ada tulisannya kalau pakainya tipis. Tapi kan tipis menurut individu beda-beda ya. Ada yang ngerasa tipisnya itu ketika pakai sebesar 3 biji jagung. Ada yang ngerasa tipisnya itu kalau pakainya sebesar 2 biji jagung. Padahal kan 2 biji jagung itu banyak banget krimnya. Pantas seminggu udah habis, 2 minggu udah habis. Nah, jadi itu ya pentingnya kita juga edukasi ke customer. Jadi kalau misalnya ada customer yang pakai krim tiba-tiba ada reaksi beruntusan, jangan langsung panik. Kita evaluasi dulu cara pemakaiannya gimana. Karena seringkali pakainya ketebelan. Terutama untuk yang acne prone day cream sama night revival cream. Jadi night cream yang warnanya hijau toska itu sama day cream yang warnanya hijau tua, biasanya acne prone day cream. Nah, itu kalau pakainya kebanyakan, biasanya juga ada sensasi cekit-cekitnya. Nah, nanti kalau misalnya ada customer yang punya keluhan kayak itu, teman-teman udah tahu solusinya apa. Terus selanjutnya adalah alergi. Jadi, em, kadang meskipun skincare itu udah BPOM dan bahannya udah bagus, tapi ada aja customer yang tetap alergi sama salah satu bahannya. Contohnya, customer yang alergi niacinamide. Nah, ada yang pernah dapat customer alergi niacinamide? Nah, bila lumayan sering itu ya, lumayan sering dapat konsultasi. Kak, krim yang tidak mengandung niacinamide yang mana? Karena customerku ada yang alergi niacinamide. Nah, ada juga yang alergi niacinamide. Padahal niacinamide itu bahan komposisi yang bagus untuk mencerahkan, itu juga termasuk alami, termasuk natural, tapi tetap
ada jenis kulit tertentu yang alergi. Terus ada juga customer yang alergi zaitun. Padahal kita tahu kalau zaitun itu bahan alami kan, dan itu manfaatnya bagus banget untuk kulit. Tapi Nabila tetap pernah nemuin yang alergi zaitun. Nah, kalau udah alergi gini, solusinya cari skincare yang tidak mengandung bahan yang dia alergi. Kalau biasanya ada customer yang alergi bahan tertentu, biasanya Nabila saranin produk Forhaj. Produk Forhaj itu semuanya cocok. Jadi customer kulitnya sesensitif apapun, udah coba berbagai merek, gak cocok-cocok. Ketika disaranin Forhaj, jadi cocok. Untuk selanjutnya, hormon. Selanjutnya masalah hormonal. Oh ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan, kalau takut nanti keburu lupa, boleh ditulis dulu di kolom komentar. Meskipun Nabila jawabnya masih nanti, tapi takutnya kalau misalnya teman-teman keburu lupa, boleh banget ditulis dulu di kolom chat. Terus yang selanjutnya masalah hormonal. Nah, masalah hormonal itu bisa juga bikin beruntusan. Nah, kalau masalah hormonal ini yang diperbaiki harus hormonnya dulu. Jadi kalau kita pakai skincare yang khusus untuk mengatasi beruntusan, kalau masalah hormonalnya enggak diatasi, nanti juga akan muncul terus. Salah satunya KB dan obat-obatan. Nah, nanti bisa konsultasi ke bidannya. Tanya KB apa yang nggak mempengaruhi hormon, karena setelah aku pakai KB ini kok jadi muncul beruntusan. Dan nanti bisa dikonsultasiin ke dokter. Terus untuk selanjutnya beruntusan yang normal. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kita belajar tentang beruntusan yang tidak normal, di urutan kelima ini kita belajar tentang beruntusan yang normal. Jadi ada ya beruntusan yang normal, tapi beruntusan yang normal ini beda banget sama beruntusan yang bermasalah. Beruntusan yang itu tuh memang ada sesuatu yang nggak beres di kulit kita. Gimana bedanya? Nah, beruntusan yang normal ini nggak terlalu kelihatan, malah bisa dibilang nggak kelihatan, nggak gatel, nggak kemerahan, tapi ketika kita elus wajah kita, kita sentuhin tangan kita ke kulit, itu kerasa ada gerinjil-gerinjilnya, apa ya, ada bintik-bintiknya, baru kerasa ketika kita sentuhin di kulit. Nah, kalau beruntusan yang kayak gitu, itu sifatnya normal. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah menggunakan krim yang memicu eksfoliasi ringan. Jadi beberapa krim yang bisa mencerahkan itu bisa bikin eksfoliasi ringan, tapi nggak perlu panik karena akan sembuh dengan sendirinya. Contohnya apa? Contohnya krim yang mengandung AHA, atau krim kalau di tempat kita itu ada krim yang mengandung retinol. Ada yang udah pernah pakai paket diamond? Nah, paket diamond itu night creamnya juga bisa bikin eksfoliasi ringan. Sebenarnya night revival cream juga bikin eksfoliasi ringan. Tapi kalau yang diamond night creamnya lebih kelihatan lagi. Biasanya awal-awal pemakaian itu kulitnya ada beruntusan ringan, yang beruntusannya tuh nggak kelihatan. Tapi kalau disentuh kerasa. Nah, itu beruntusan ringan penyebabnya karena kulit itu sedang melakukan eksfoliasi. Nah, itu akan normal kembali setelah 3 sampai 2 pekan pemakaian krim. Jadi nggak usah langsung berhenti. Pokoknya kalau kulitnya nggak gatal, panas, dan kemerahan, itu masih normal banget. Dilanjutin pakai aja, nanti akan hilang sendiri 3 sampai 2 minggu setelah pemakaian. Nah, setelah beruntusannya itu hilang, biasanya wajahnya benar-benar langsung cerah, kelihatan jauh lebih cerah, kelihatan lebih bersih.
Nah, terus kerasa mulus banget. Rata-rata yang pernah pakai diamond udah ngalamin sendiri. Kalau dulu awal pemakaian kerasa ada bintik-bintiknya, bintik-bintik kalau misalnya di dipegang pakai tangan. Tapi setelah melalui fase itu, wajah langsung kelihatan cerah, cerah, bersih. Nah, itu penyebabnya kenapa kok customer yang udah cocok pakai diamond itu rata-rata nggak mau ganti. Jadi meskipun night cream retinolnya udah habis, terus disaranin pakai yang lain dulu, pakai skin complexion atau apa gitu tuh nggak mau. Maunya pakai yang night cream retinol karena udah cocok banget. Nah, ini dari Mama Zila juga udah rasain ya, night cream diamond top banget buat mencerahkan dan menyamarkan kerutan. Bentar. Night cream diamond pokoknya selama kulitnya enggak sensitif itu aman aja, dipakai Bumil dan Buswi juga aman karena produk kita kan udah BPOM, jadi kandungan retinolnya itu persenannya rendah dan jadinya aman untuk Bumil dan Buswi. Kalau kulitnya nggak sensitif, nanti akan muncul beruntusan ringan di awal-awal pemakaian, tapi itu nggak akan lama. Nanti setelah beruntusan itu teratasi dengan sendirinya, kulitnya benar-benar akan kelihatan cerah dan kerutan tersamarkan, terus halus banget, bakal mulus kulitnya. Tapi mulusnya bukan mulus ala krim abal-abal yang tanpa celah, pori-porinya nggak kelihatan, nggak kayak gitu ya. Mulusnya mulus yang sehat. Untuk materinya udah selesai. Nabila fokus ke tanya jawab. Dari Ukti Siti Harisah, saya muka berminyak dan ditarakan panas sekali, jadi sering berkeringat. Dulu pakai micellar dan facial wash. Kemarin disarankan Kak Via bisa pakai micellar plus cleansing. Alhamdulillah wajah lebih bersih dan jerawat berkurang. Tapi beruntusan masih ada. Berapa lama beruntusan akan hilang? Ini juga perlu diketahui penyebabnya ya. Kalau untuk jenis kulit berminyak itu memang rawan beruntusan. Nah, kalau untuk jenis kulit berminyak disarankan pakai krim yang mengandung salisilik asid. Nah, salisilik asid itu kalau di Dr. Ferihana Kosmetik ada di produk mana? Semua produk acne, night creamnya mengandung salisilik asid. Jadi karena kita paham untuk kulit berminyak itu rawan banget kulitnya beruntusan. Jadi semua produk yang ditujukan untuk kulit berjerawat mengandung salisilik asid. Jadi bisa pakai itu ya, bisa pakai Acne Prone yang night cream itu udah mengandung salisilik asid, atau kalau Bitter atau Premium Whitening Acne Nabila lupa mengandung salisilik asid atau enggak. Tapi sarannya kalau untuk kulit berminyak dan beruntusan belum sembuh meskipun udah double cleansing, bisa cari produk yang mengandung salisilik asid. Terus untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Mama Zila, untuk remaja yang beruntusan dan tidak sabar pakai double cleansing, bolehkah disarankan micellar water untuk pemakaian setiap hari? Remaja yang beruntusan sebenarnya tetap lebih bersih kalau cleanser plus facial wash. Kalau micellar water itu untuk menghilangkan make up. Bahkan kalau pakai micellar water pun masih kita saranin setelah itu pakai facial wash. Jadi sebenarnya lebih disarankan cleanser plus facial wash. Pakainya pas malam aja, pas mau tidur sebelum tidur. Kalau
2 kali sehari kan tambah males kan. Jadi pagi pakai facial wash aja nggak apa-apa. Terus sebelum tidur baru pakai cleanser plus facial wash. Terus dari Ukti Ekadora, untuk pori-pori besar dengan kulit berminyak disarankan pakai apa? Pori-pori besar. Ada keluhan lain nggak kayak flek? Kalau nggak ada keluhan lain, bisa pakai nggak ada jerawat. Sebenarnya kita punya serum pengecil pori-pori, tapi kita belum produksi lagi. Jadi selama belum diproduksi lagi, teman-teman bisa pakai Cica Serum. Cica Serum itu bisa bantu pori-pori agar tampak lebih kecil. Jadi gini ya, kalau untuk pori-pori besar, itu kan kenapa pori-pori itu bisa besar? Kenapa kulit berminyak itu pori-porinya cenderung besar? Karena menyesuaikan ukuran kelenjar sebumnya. Kan kalau untuk kulit berminyak itu kelenjar sebumnya ukurannya lebih besar dibanding kulit normal atau kulit kering ya. Nah, makanya pori-porinya juga besar karena menyesuaikan kelenjar sebum itu. Nah, kuncinya adalah mengontrol minyak. Pakai skincare yang bisa mengontrol minyak berlebih supaya pori-pori itu tampak kecil. Terus tidak ada keluhan lain, sudah pernah pakai Cica Serum, tapi kemarin ganti serum untuk kulit berminyak. Pakai serum untuk kulit berminyak juga bisa bantu membuat pori-pori itu tampak kecil. Terus kalau misalnya kita udah produksi lagi serum pengecil pori-pori, bisa ganti pakai serum pengecil pori-pori. Itu testimoninya juga udah banyak. Tapi sementara kita belum produksi lagi, bisa pakai Cica Serum atau serum untuk kulit berminyak juga bisa. Karena serum untuk kulit berminyak itu kan bantu untuk mengontrol minyak berlebih ya. Kalau misalnya tiba-tiba suara Nabila putus atau sinyalnya error, tolong chat di kolom komentar ya. Soalnya kadang Nabila nggak terlalu ngeh kalau tiba-tiba sinyalnya hilang. Atau bisa chat di grup. Hmm. Oh ya teman-teman, di Jogja baik Nabila dan Kak Via sinyalnya kadang-kadang hilang. Nanti kalau misalnya tiba-tiba sinyalnya hilang, minta tolong chat di grup WA aja ya. Nanti biar bisa di-pause dulu, biar bisa diperbaiki dulu sinyalnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Rofi, Cica serum juga bisa digunakan untuk kulit normal ya Kak? Karena ini pori-pori besar tapi sebenarnya kulitnya tidak berminyak. Bisa, jadi Cica serum itu bisa untuk semua jenis kulit. Untuk kulit berminyak, untuk kulit kering, normal, itu bisa. Kalau untuk kulit yang berminyak, nanti bantu untuk mencegah jerawat, bantu untuk mengeringkan jerawat. Kalau Cica serum dipakai untuk kulit yang kering, nanti bantu untuk melembabkan dan menyamarkan kerutan halus. Jadi Cica serum itu bisa untuk semua jenis kulit. Terus kalau karena ini pori-pori besar tapi sepertinya kulit tidak berminyak, berarti produk skincare yang dipakai bisa jadi udah cocok. Makanya minyaknya terkontrol. Jadi kalau untuk yang pori-porinya besar biasanya
kelenjar sebumnya itu juga ukurannya besar. Nah, kelenjar sebum yang besar tentu dia memproduksi minyak yang lebih banyak dibanding kulit yang kelenjar sebumnya kecil. Nah, kalau kelenjar sebum besar, pori-pori besar, tapi kok kulitnya nggak berminyak, berarti udah bagus, udah pakai skincare yang cocok, terus pola makannya pun juga udah bagus, hormonnya juga bagus. Jadi tampaknya normal dan tidak berminyak. Atau pori-pori besar itu selain karena jenis kulitnya berminyak, bisa jadi karena em, faktor usia. Jadi kalau udah sepuh, udah 40 tahun ke atas, itu kan elastisitas kulit mulai berkurang ya. Nah, itu yang bisa bikin pori-porinya mengendur, akhirnya tampak besar. Nah, kalau penyebabnya adalah karena elastisitas berkurang, itu bagus banget pakai cica serum supaya kulitnya lebih kencang. Kemudian sampai sini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Nabila tutup. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Nabila tutup. Oke, udah nggak ada pertanyaan. Nabila tutup ya. Oh, ini ada nih. Untuk materi apa bisa di-share melalui PDF bisa. Untuk yang mau minta PPT-nya, minta tolong Nabila diingetin via grup ya. Jadi nanti boleh banget chat di grup, Kak, minta materi yang kemarin. Nanti Nabila em, nanti Nabila kirim di grup juga. Kalau untuk sesuatu yang umum, lebih disaranin chat via grup aja ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat. Untuk materinya nanti bisa Nabila kirim lewat PDF, tapi Nabila kirim besok pagi ya. Oke, sampai sini udah cukup ya. Nabila tutup. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah datang, yang sudah hadir di edukasi rutin. Masya Allah, semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan semoga usaha kita semakin berkembang. Dan qadarullah daya beli masyarakat memang sedang menurun, terus perusahaan besar sampai melakukan PHK besar-besaran, tapi alhamdulillah sampai detik ini Allah mudahkan kita untuk tidak mem-PHK satupun karyawan. Jadi semoga di masa yang sedang berat ini bisa kita lalui dengan baik. Semoga Allah mudahkan kita semua. Selamat istirahat semuanya. Sebelumnya Nabila mohon maaf jika ada salah kata, jika banyak kekurangan. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan lewat nomor 553. Nomornya Kak Via ya. Jadi Kak Via meskipun enggak on cam, tapi Kak Via itu selalu hadir di setiap pertemuan kita. Jadi Kak Via itu di belakang layar, tapi perannya juga kalau nggak ada Kak Via, nggak ada ngoperasiin Zoom, nggak ada yang nggak ACC teman-teman untuk masuk. Jadi untuk kritik dan saran bisa disampaikan ke 553 atau ke 552 boleh, tapi kadang kan nggak enak ya kalau mau nyampein langsung ke Nabila, boleh disampaikan ke 553. Nabila pamit dulu, selamat istirahat untuk semuanya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila, itu ya, stop share screen ya. Nabila izin pamit lewat Zoom dulu. Sama-sama semuanya.